Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam, adik-adik Data Science for Kids seperti itu ya. Perkenalkan, nama saya Mr. William Sirait. Saya adalah guru sains di SMA Kanan Tangerang dan juga seorang kontributor data scientist di PT Acarya Solution Alliance seperti itu ya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menuliskan laporan karya ilmiah yang baik dan benar seperti apa. Jadi pertanyaannya, kenapa sih kita harus perlu menulis laporan karya ilmiah dengan baik dan tepat, atau kenapa sih kita perlu paham bagaimana cara menuliskan laporan karya ilmiah yang baik dan benar seperti apa? Karena uh, untuk siswa SMA pemahaman ini sangat vital ya, karena apabila sistem kalian nanti adalah IDPL project, bagaimana cara melaporkan IDPL project kalian adalah menggunakan laporan karya ilmiah. Nah, dan juga apabila kalian melakukan suatu praktikum, cara melaporkan hasil penelitian atau hasil praktikum kalian menggunakan dari karya ilmiah. Nah, selain itu pentingnya ya atau manfaat dari laporan karya ilmiah apabila nanti kalian masuk ke step selanjutnya yaitu sarjana, uh, laporan karya ilmiah untuk melaporkan hasil dari penelitian kalian selama S1 disebut apa? Disebut skripsi. Ya, disebut skripsi. Yang kedua, apabila kalian masuk ke jenjang selanjutnya itu S2, berarti apa? Laporan penelitian untuk tingkat magister ya, hasil penelitian yang kalian lakukan selama studi magister. Yang ketiga adalah disertasi. Disertasi adalah laporan penelitian yang kalian lakukan apabila kalian mengikuti jenjang doktoral seperti itu. Jadi menurut saya perlu sekali pemahaman dasar tentang bagaimana cara membuat laporan karya ilmiah yang baik dan benar seperti itu. Ya, kali ini akan saya berikan dalam bentuk per bab ya. Jadi untuk kali ini adalah judul penelitian dan latar belakang atau pendahuluan. Nanti di sesi selanjutnya adalah bagaimana membuat tinjauan pustaka. Sesi selanjutnya adalah bagaimana membuat metodologi penelitian. Serta di selanjutnya adalah bab 4, bagaimana membuat pembahasan dan juga membuat kesimpulan dan saran. Tidak lupa juga bagaimana membuat ya daftar pustaka seperti itu. Ya, nanti kalau kalian ada yang bagian yang kurang paham, kalian bisa menuliskan di bagian komentar ya. Jadi akan saya bantu kalian bagaimana membuat laporan karya ilmiah yang baik dan tepat seperti apa. Oke, langsung kita masuk ke bagian pertama, bagaimana cara membuat judul penelitian dan bagian pendahuluan seperti itu. Oke. Oke ya, bagian pertama adalah judul penelitian dan pendahuluan ya. Oke. Nah, judul penelitian ini adalah Suatu bagian kalimat yang menceritakan tentang keseluruhan isi ya, tentang bagaimana penelitian kalian berlangsung seperti itu. Itu judul penelitian. Nah, yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan ini disebut juga bab 1 atau terdiri dari 4 bagian utama atau 4 list bagian utama, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian sesuai dengan format yang berlaku di sekolah kalian ataupun yang kalian sedang mengikuti studi S1 sesuai dengan format yang diberikan oleh kampus kalian seperti itu. Nah, ini adalah judul penelitian dan pendahuluan. Nah, judul penelitian ini merupakan pernyataan yang secara spesifik menggambarkan keseluruhan isi dari suatu penelitian yang akan dilakukan. Nah, juga mencerminkan konsep dari gejala atau fenomena yang teliti ataupun hubungan antar konsep dari gejala atau fenomena yang teliti ya. Berarti dibuat secara spesifik, dibuat secara khusus ya, menggambarkan konsep-konsep apa sih yang akan kalian pelajari atau konsep-konsep apa yang kalian teliti atau variabel-variabel apa yang kalian teliti tercantum di judul penelitian seperti itu. Oke, itu judul penelitian ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih catatan membuat judul penelitian yang baik dan benar seperti itu. Nah, ada 4 bagian. Oke, ada 4 bagian utama yaitu apa? Nah, yaitu singkat, padat, dan lugas serta mewakili dari isi keseluruhan dari penelitian seperti itu ya.
Dan juga saya tambahkan mengandung lokasi penelitian berlangsung, ya, selama penelitian itu berlangsung. Seperti itu. Nah, yang kedua, sedapat mungkin hanya terdiri dari 1 sampai 2 kalimat. Satu judul utama bersifat umum dan satu subjudul bersifat khusus. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga, mengandung variabel bebas dan variabel terikat dalam suatu penelitian. Variabel bebas ini adalah variabel yang memberikan pengaruh pada variabel lain. Disebut juga variabel X. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dikenai pengaruh dari variabel bebas. Ya, berarti ini variabel Y-nya seperti itu. Variabel X dan variabel Y dalam melakukan suatu penelitian. Serta hindari konsep-konsep atau terminologi yang tidak berdasarkan realita atau kenyataan, kecuali akan membuat model. Karena pada dasarnya riset yang dikembangkan berdasarkan pada empiris. Nah, maksud dari 4 atau kalimat keempat ini adalah sesuai dengan apa yang kalian teliti. Bukan suatu imajinasi yang tidak bisa kalian lakukan, tapi sesuai dengan kejadian penelitian itu berlangsung. Ya, ini adalah 4 dari list selama bagaimana cara membuat judul penelitian yang baik dan tepat seperti apa. Oke ya. Nah, ini adalah 3 contoh, ya, 3 contoh suatu penelitian yang baik dan tepat menurut saya seperti itu. Nah, contoh yang pertama adalah manajemen diri dalam komunikasi antar budaya. Studi kasus manajemen komunikasi pengelolaan, ya. Nah, ini dalam penelitian ilmu komunikasi. Nah, di sini terlihat ya, ada satu kalimat umum yang khususnya adalah studi kasus manajemen komunikasi seperti itu. Ya, kalimat umum dan kalimat khusus seperti itu. Oke, yang kedua, metode pengembangan media pembelajaran berbasis Android pada materi matematika untuk siswa kelas SMP Negeri 3 Cirebon. Penelitian teknik informatika. Ya, berarti apa? Berarti dibuat apa? Singkat, padat, dan lugas, juga apa? Mengandung lokasi penelitian itu berlangsung seperti itu. Nah, berarti apa? Yang diteliti adalah bagaimana pengembangan media pembelajaran berbasis Android, ya, sesuai dengan realita empirisnya, bukan suatu imajinasinya, dan mengandung lokasi dan subjek penelitian itu sendiri. Subjeknya adalah siswa kelas 9, lokasinya adalah SMP Negeri 3 Cirebon seperti itu. Yang ketiga, pengaruh intensitas cahaya terhadap tumbuh dan kembangnya tanaman padi di daerah Rajak. Berarti lokasi penelitiannya adalah apa? Di daerah Rajak. Sedangkan variabel bebas dan variabel terikatnya apa? Pengaruh intensitas cahaya terhadap tumbuh dan kembangnya tanaman padi. Bebasnya intensitas cahaya yang diukur variabel X-nya, variabel Y-nya adalah tumbuh dan kembangnya tanaman padi seperti itu. Ya, berikut adalah 3 contoh penelitian yang tepat, ya, bagaimana membuat suatu judul yang tepat berdasarkan tadi 4 aspek tadi seperti itu ya. Oke, berarti selanjutnya kita akan masuk ke bagian pendahuluan ya. Secara definisi, pendahuluan adalah apa? Bagian awal pada penulisan laporan masalah yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Berarti ada 4 aspek utama, yaitu latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Atau kita sering kenal dengan sebut bab 1. Nah, apa saja sih yang tujuan dari latar belakang masalah? Tujuan latar belakang masalah itu ada 3. Ya, yang pertama apa? Research problem atau masalah utama penelitiannya. Ini mengemukakan identifikasi masalah yang menjadi latar belakang masalah. Pertama, pemilihan topik penelitian. Yang kedua, 3, termasuk signifikansi pemilihan topik penelitian berdasarkan fenomena atau gejala yang dihadapi. Berarti ada 3 aspek dalam melakukan suatu research problem seperti itu. Yang kedua adalah previous studies atau mengemukakan dan meletakkan penelitian yang dilakukan dalam peta ilmuwan yang menjadi penelitian terdahulu seperti itu. Berarti apa? Saat kita melakukan penelitian, berarti ada yang menjadi dasar kita untuk melakukan penelitian sekarang, ya. Itu penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan konsep atau topik kita seperti itu, ya. Berarti penelitian-penelitian terdahulu kita tulis di bagian latar belakang. Nah, nanti juga ditulis bagaimana sih apa yang menjadi terbaru dari penelitian kita. Itu bagian dari previous studies. Nah, previous studies ini juga apa? Dipelajari atau diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional yang bereputasi. Tujuannya apa? Jurnal penelitian yang kita tulis adalah supaya kita dipercaya,
bahwa hasilnya tepat dan akurat dan menjadi landasan dasar dalam kita melakukan penelitian kita seperti itu. Itu adalah 3 tujuan dari latar belakang masalah kita. Ya. Oke. Nah, sekarang adalah bagaimana membuat dari kalimat-kalimat dari latar belakang masalah. Ini sebenarnya dimulai dari 2 ya. Berarti awalnya adalah apa? Dibuat dari kalimat deduktif ke kalimat induktif. Berarti dari kalimat umum ke khusus. Dan antar paragraf terdapat jembatan supaya apa? Dia saling koheren atau saling satu padu, saling nyambung antar kalimat atau paragraf satu sama lain. Ya. Yang kedua, buatlah previous study sebagai state of the art. Kemudian dibuat benang merah dengan penelitian yang akan kalian lakukan. Berarti apa? Berarti ada hubungan penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya. Misal kalian hubungannya adalah apa? Apa yang menjadi kekuatan? Apa yang menjadi kelebihan? Apa menjadi hal terbaru dalam penelitian kalian ditulis di bagian state of the art ya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Yang keempat apa? Penulisan referensi sesuai dengan tipe format APA ya, dimana tulisannya apa? Latar belakang, nama belakang dan tahun terbit dari topik penelitian itu berlangsung seperti itu. Di bagian akhir, tulisan berikan argumen mengenai kelebihan dan perbandingan dengan riset terdahulu yang disebut novelty dan originalitas ya. Novelty ini apa? Bagian apa? Riset terdahulu dan apa sih yang menjadi kelebihan dan hal yang terbaru dalam penelitian kalian, itu latar belakang ya. Oke. Rumusan masalah. Rumusan masalah juga dibuat apa? Dalam bentuk 5W1H ya. Berarti 5W1H berarti who, which, when, where, dan what seperti itu plus how. Nah, rumusan masalah merupakan suatu pernyataan masalah atau statement problem yang apa? Atau pertanyaan masalah yang berisi tentang variabel-variabel yang akan kalian teliti. Bisa dalam bentuk satu rumusan masalah, dalam bentuk umum, ataupun beberapa rumusan masalah dalam bentuk spesifik, namun tetap menjaga benang merah suatu variabel yang akan diteliti. Rumusan masalah dalam bentuk umum biasanya dimulai dalam hubungan kalimat dari paragraf. Nah, ini dalam bentuk umum ya. Biasanya kalau dalam bentuk umum ada paragrafnya panjang, lalu kalian bentuk umum. Ya, berarti apa? Dengan demikian rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kekuatan korban perdagangan orang penerima program usaha ekonomi produktif di Yayasan Sakura Indonesia Al-Jaman seperti itu. Ini satu rumusan masalah. Rumusan masalah selalu dibuat dalam bentuk tanda tanya. Ya, selalu dalam bentuk tanda tanya dan nah, kalau ini apa? Dalam bentuk khususnya. Ya, berarti ada sebuah list pertanyaan dalam membuat rumusan masalah seperti itu. Oke. Nah, berarti ini misalnya adalah suatu apa? Dia ingin meneliti apa bagaimana pengaruh Zoom terhadap salah satu kampus. Berarti ini variabel-variabel yang ditelitinya. Seperti apa? Job relevant, perceived use of use, perceived usefulness, behavioral intention to use, attitude toward using seperti itu. Dan ini semua pertanyaannya dalam apa? Dalam menunjukkan bagaimana membuat rumusan masalah ya. Ada how, ada what dan sebagainya. Itu rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Oke ya, nanti kita masuk ke selanjutnya. Tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian ini secara definisi adalah merupakan upaya untuk memberikan kontribusi terhadap suatu pengetahuan baru ya. Secara catatan hindari bahasa yang bombastis atau bahasa yang besar lah, tinggi lah, tapi spesifikkan atau secara khususkan dengan rumusan masalah yang kalian buat. Biasanya tujuan penelitian itu adalah jawaban dari rumusan masalah kalian. Yang kedua, buatlah sebuah benang merah antara tujuan penelitian dengan judul, latar belakang penelitian, rumusan masalah, serta manfaat penelitian dan padukan antara keterkaitannya hubungan satu sama lain seperti itu ya. Tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah. Oke ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Tadi kita sudah lihat dari beberapa pertanyaan atau rumusan masalah tentang pengaruh Zoom terhadap suatu pembelajaran di kampus. Nah, bisa dibuat seperti ini. Membantu memaparkan keuntungan apa saja yang didapat oleh para mahasiswa ketika menggunakan Zoom Cloud Meeting selama berkuliah. Itu yang untuk kampusnya, tujuan penelitiannya. Untuk mahasiswanya adalah apa? Menganalisis kendala apa saja yang dirasakan mahasiswa ketika menggunakan Zoom Cloud Meeting. Itu untuk mahasiswa.
untuk dosen mengetahui sejauh mana kesiapan para dosen university dalam menghadapi proses pengajaran virtual. Ya, ini tujuan penelitian yang dibuat. Berarti apa? Jawaban dari rumusan masalah. Ya, oke. Manfaat penelitian, ya, manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada dua ya. Berarti secara definisi manfaat penelitian merupakan harapan atau kegunaan secara spesifik yang ingin dicapai pada penelitian ini. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu apa? Yaitu aspek praktis dan aspek akademik. Aspek praktik ini atau praktis yakni dengan menyebutkan kegunaan apa saja yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian ini. Bisa dibuat menjadi saran atau rekomendasi praktis untuk penelitian selanjutnya ya. Nah, kalau aspek akademik ya ini dengan menyebutkan kontribusi penelitian bagi pengembangan pengetahuan dalam suatu disiplin ilmu tertentu serta kegunaannya untuk secara konseptual bagi pengembangan ilmu, saran atau rekomendasi secara teoritis. Nah, berikut itu adalah contoh dari definisi manfaat penelitian ya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh ya. Contoh dari bagaimana pembuatan dari bab 1 atau pendahuluan yang baik dan tepat seperti apa. Oke, mohon maaf ya, ini ada suatu kendala sedikit. Ini kan saya tampilkan salah satu contoh bagaimana pembuatan laporan pendahuluan ya pada suatu penelitian yang ada di internet seperti ini. Share dulu. Stop share dulu. Oke, ini ya. Jadi saya mengambil contoh suatu penelitian tentang
pelayanan sosial korban perdagangan orang dari perspektif kekuatan di Yayasan Sakura Indonesia di Aljaman Bogor, seperti itu ya. Oke, jadi pendahuluannya dimulai dari paragraf pertama. Paragraf pertama itu dibuat secara umum atau secara global. Nah, ini dibuat apa? Fenomena perdagangan manusia, human trafficking, merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa. Faktor-faktor yang menjadi pendorong perdagangan orang, negara asal dan negara tujuan diantaranya kemiskinan, korupsi, globalisasi ekonomi, hukum yang lemah, kebijakan terhadap tenaga migran, migrasi dan praktek pelacuran, konflik militer, praktek agama dan budaya. Kondisi tersebut juga dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, sempitnya lapangan pekerjaan, dan kesulitan perekonomian menjadi faktor utama munculnya perdagangan manusia. Berarti ini secara umumnya dulu. Berarti dari deduktif ke induktif seperti itu. Ya, berarti ini awalnya. Nah, suatu latar belakang juga lebih baik diberikan apa? Diberikan data penelitian tentang tadi, ya, tentang masalahnya. Karena masalahnya ini tentang human trafficking, ya, berarti di sini apa? Hubungan tingkat pendidikan seseorang terhadap para korban perdagangan manusia. Berarti ini apa nih contohnya? Ini ada datanya ya. Berarti ada data yang melatar belakangi terhadap uh, latar belakang kalian atau signifikansi masalah yang kalian buat seperti itu. Oke, berarti apa? Yang ketiga, nah ada research problemnya. Nah, research problemnya ini karena kita ingin membahas terhadap apa perdagangan manusia di Indonesia, berarti signifikansi masalah penelitian yang terjadi di Indonesia. Berarti ini masalahnya kondisi existing kejadian korban perdagangan di Indonesia berdasarkan kepada jumlah laporan polisi yang ada terus mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2016 dan 2017. Ini dan diberikan datanya. Berarti apa? Datanya ada anak perempuan 18 orang 6%, laki-laki dewasa 79 orang 27%, anak laki-laki 10 orang 3%, seperti itu. Diberikan data terhadap research problem atau masalah dari penelitian kalian seperti itu. Oke, yang keempat. Nah, format penelitian itu bersifat APA, berarti American Psychological Association, seperti itu ya. Berarti atau nama belakangnya sama tahun terbit. Ya. Nah, berarti apa? Preview studies-nya, berarti penelitian selanjutnya sebelumnya yang melatar belakangi atau yang menjadi fondasi dari penelitian kita saat ini. Kalau penelitian ini adalah apa? Penelitian tentang perdagangan manusia di Indonesia sudah banyak dilakukan di The Society Perspective of Human Trafficking, ya, penelitian dari Hendriana dan Ataria, dan The Gender Perspective of Human Trafficking Indonesia. Nah, berarti Latifa dan Noveria. Dua penelitian ini yang menjadi apa? Menjadi fondasi bagaimana penelitian ini berlangsung, ya. Berarti dua penelitian itu yang menjadi penelitian fondasinya atau previous studies-nya. Nah, penelitian terdahulu yang diambil dari jurnal internasional mengenai topik human trafficking menggunakan pendekatan kekuatan. Nah, sekarang penelitian ini apa sih yang terbaru? Apa sih yang menjadi kekuatannya? Nah, yang menjadi kekuatan adalah menggunakan pendekatan perspektif atau pendekatan strength di sini, pendekatan kekuatan. Sebelumnya adalah menggunakan apa? Apa yang menjadi kelemahan mereka, ya, tapi tidak memberikan output yang maksimal. Tapi dengan penelitian ini dipandang apa? Penelitian kekuatan untuk korban perdagangan manusia seperti itu. Berarti ini bagian novelty atau kekuatannya atau originalitasnya seperti itu. Ya. Nah, berarti selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah bagian rumusan masalah. Ya, berarti di sini novelty-nya ya. Novelty dari penelitian ini menggunakan kasus dari korban human trafficking menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu perspektif berbasis kekuatan, yaitu sumber daya, kekuatan, dan kapasitas dari korban yang ingin dieksplorasi seperti itu. Nah, rumusan masalahnya seperti ini, dibuat dengan menggunakan format 5W1H. Bagaimana cara mendeskripsikan kekuatan para korban perdagangan manusia di Yayasan Sakura Indonesia Al-Jamaah? Bagaimana cara membuat tool assessment pada korban perdagangan manusia di Yayasan Sakura Indonesia Al-Jamaah? Siapa saja peneliti yang dapat mendeskripsikan data kekuatan pada penelitian kesempatan yang dipunyai oleh para korban perdagangan manusia di Yayasan Sakura Al-Jamaah? Kapan pelaksanaan penelitian tentang data kekuatan pada bagian kemungkinan yang dipunyai para korban perdagangan manusia alias saja? Ini kapan? Berarti when-nya. Ini who-nya. Bagaimana mendeskripsikan data kekuatan pada bagian pengecualian yang dipunyai para korban dengan manusia. Ya, berarti masih how dan apa saja. Apa saja kekuatan pada bagian solusi pada korban dengan manusia. Nah, ya berarti apa? Tujuan penelitiannya apa? Tujuan penelitiannya
berarti menjawab dari apa? Dari rumusan masalah yang di atas. Misal, membuat tool assessment perspektif perkuatan pada korban perdagangan manusia di Yayasan Sakura Indonesia Al-Jamaah. Menentukan waktu yang tepat untuk mendeskripsikan saat-saat pada korban perdagangan orang sebagai penerima usaha ekonomi produktif mengalami putus usahanya. Serta apa? Menentukan pelaku, ya. Menentukan pelaku-pelaku yang dapat mendeskripsikan kemungkinan-kemungkinan tindak lanjut yang diharapkan oleh korban perdagangan orang setelah menerima program usaha ekonomi korban dia saja, seperti itu. Ya. Oke, itu manfaatnya ya. Manfaatnya juga ada aspek praktis dan aspek teoretiknya seperti itu ya. Aspek teoretiknya diharapkan dapat diberikan dalam bentuk penambahan dan pengembangan konsep teoretik tentang korban perdagangan orang khususnya dari perspektif basis kekuatan. Serta apa? Kalau misalnya prakteknya, melalui program UEP ini, data empirik tentang kekuatan penerima manfaat program usaha ekonomi produktif, data tentang kekuatan korban perdagangan orang khususnya penerima program UEP yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar penyusunan program kebijakan yang lebih baik lagi dalam menunjang pelaksanaan program UEP bagi korban perdagangan orang biasa. Nah, ya, berarti kita sudah memahami ya bagaimana membuat judul penelitian dan pendahuluan ya. Pendahuluan itu ada 4, ada latar belakang, ada tujuan penelitian, ada rumusan masalah dan manfaat penelitian seperti itu ya. Oke. Sambil menunggu loading. Oke ya. Baik, kita sudah belajar tentang bagaimana membuat judul penelitian yang baik dan tepat serta apa? Bagaimana membuat ya bagian-bagian dari bab 1 yaitu apa? Ada latar belakang, ada apa? Ada tujuan penelitian, ada manfaat dan rumusan masalah. Nah, apabila kalian ada hal-hal yang masih belum dipahami atau mungkin masih ada hal yang masih rancu, kalian boleh memberikan di bagian komentar seperti itu. Nah, untuk sesi selanjutnya adalah bagian bagaimana membuat dasar teori atau tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah apa? Teori-teori yang digunakan untuk ya melatar belakangi atau membuat suatu pijakan teori dalam penelitian kalian berlangsung. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Masih ada hal yang masih rancu, kalian boleh memberikan di bagian komentar seperti itu. Nah, untuk sesi selanjutnya adalah bagian bagaimana membuat dasar teori atau tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah apa? Teori-teori yang digunakan untuk ya melatar belakangi atau membuat suatu pijakan teori dalam penelitian kalian berlangsung. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.